Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk dipersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KM. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Dilihat dari personil kelompoknya, Bapak bisa tahu yang tidak hadir kelompok 2, 1 orang. Suci, ya, Susi, ya, Susi kemana Susi? Ada yang tahu? Terang, oke. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang cerah untuk kita melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar untuk masa depan kita. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial. Nah, oke, kenapa kita harus belajar coding dan KA? Ada yang tahu? Nah, kita itu hidup di era modern. Serba aplikasi, serba teknologi, serba digital. Bukan tidak mungkin kita itu lebih sering hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Contohnya kalian lebih sering memainkan HP, scroll Facebook, TikTok, IG, dan lain sebagainya dibandingkan berinteraksi dengan orang sekitar. Betul? Betul, oke. Ya. Nah, coding dan KA. Materi untuk kali ini yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Kita lihat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya semangatnya
Membara, ya. Oke, silakan untuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan dengan sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo, ayo maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, pada pembelajaran berpikir komputasional, pasti kalian sehari-hari suka bermain. Suka? Suka. Permainan apa yang sering dilakukan di rumah bersama teman-teman? Main bola. Oke. Perempuan? Congklak. Suka congklak? Main Lego? Nah, Lego biasanya itu dari umur berapa? 8 tahun ke bawahnya. Tapi sekarang mah sudah banyak orang-orang dewasa bermain Lego. Tapi yang dibentuknya itu bervariasi. Dari mulai robot, rumah, miniatur mobil, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana penyusunan Lego itu? Kira-kira ada polanya tidak? Ada. Bagaimana membentuk kaki? Bagaimana membentuk tangan? Kepala itu ada. Ya. Badannya harus bagaimana? Tidak mungkin kan badan bulat aja. Tidak mungkin. Tapi badan itu biasa di Lego itu kotak, ya, persegi panjang. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu mendemonstrasikan contoh sederhana penerapan berpikir komputasional. Nah, di sini nanti di akhir setelah ada penjelasan mengenai apa saja itu berpikir komputasional, bagaimana penerapannya. Nah, nanti di akhir kalian akan mencoba menerapkannya pada aplikasi game, ya, game. Bisa dipilih gamenya ada 2 nanti. Nah, lihat. Ketika kita memberikan arah petunjuk salah, maka orang yang bertanya ketika kita memberikan arah petunjuk yang benar, maka orang yang bertanya. Berikut adalah contoh memberikan arah yang salah, berbelok ke kiri. Nah, lihat. Tidak sampai tujuan. Sekarang kita memberikan arah yang benar, berbelok ke kanan dan terus lurus. Akhirnya aku sampai di tempat yang tertuju. Ingat, arah yang benar membawa kita ke tujuan yang tepat. Nah, setelah lihat video itu, apa yang kalian terpikir di otak kalian? Coba. Apa? Salah arah. Terus memberi jalan yang benar. Terus tersesat. Terus kenapa bisa tersesat? Karena salah karena ada yang mengasih tahu arah yang salah, ya. Nah, di HP itu ada aplikasi penunjuk arah namanya Google Map. Nah, kalau kita tidak tahu arah, mau ke suatu tujuan tidak tahu arah, tinggal buka Google Map. Di sana banyak pilihan, mau pakai motor,
pakai mobil, jalan kaki, dan estimasi waktu tempuhnya. Namun jalan kaki ke Garut estimasinya 1 jam. Tapi kalau pilih pakai motor 10 menit. Kalau pilih pakai mobil bisa 12 menit. Nah, ya, itu ada aplikasi Google Map untuk mencari jalan. Kita punya Google Map sendiri tidak? Punya. Apa? Di agama kita punya Google Map tidak? Apa? Coba. Apa Google Map agama Islam? Agama kita. Coba. Hah? Beriman. Terus? Kalau kita salah jalan, kita itu harus lihat mapnya di mana. Ada yang tahu? Kalian sering baca. Tiap hari dibaca. Apa? Al-Quran. Itu mapnya agama Islam. Jadi kalau salah jalan, ini salah jalan. Harus kemana? Kembali lagi. Harus gimana? Ada di Al-Quran. Nah. Oke. Berpikir komputasional adalah jadi berpikir komputasional itu berpikir untuk memecahkan masalah secepat mungkin, seefisien mungkin, ya, seakurat mungkin, seperti yang dilakukan oleh komputer atau robot. Sekarang itu pelayan-pelayan di toko di luar negeri itu sudah memakai robot. Jadi robot itu tidak akan mengeluh capek. Ya, kalau kita sedikit-sedikit mengeluh. Kalau robot mah itu jalan terus, paling rusak. Kalau kita mah tidak rusak, paling mengeluh. Robot itu kalau masih bisa jalan. Pada berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, ingat-ingat, yang pertama itu dekomposisi itu kalian suka mengerjakan matematika? Suka ada PR? Di PR itu bagaimana cara menyelesaikannya? Diurut, diketahui. Nah, apa yang diketahui? Ditanyakan. Tulis apa yang ditanyakan. Terakhir dijawab. Nah, itu masuknya kepada dekomposisi. Bisa. Kalau ingin memasak kue, kalian dipisahkan dulu bahannya apa, dirinci. Oh, terigunya segini, perbandingannya dengan telurnya segini, ada. Itu kalau kita lihat chef, gimana ya? Chef apa chef? Ya, tahu chef? Yang suka? Nah, itu kalau di TV suka ada alat dan bahan. Ada alat dan bahan. Cara membuat, beda cara membuat, ya. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Contoh, lihat. Yang pertama, persegi. Yang kedua, segitiga. Yang ketiga, yang keempat, lingkaran.
balik lagi persegi. Setelah persegi, kenapa segitiga? Kalian telah mengenal polanya. Setelah persegi itu segitiga, pasti kalian akan menyebutkan segitiga. Setelah segitiga, oh, itu mengenal kebiasaan. Sama juga kita mengenal orang lain. Mengenal orang lain, ketika si orang itu suka berbohong, kalian pasti akan langsung berpikir ketika dia berbicara, ya ada gosip, ini. Kalian bakal berpikir, dia mah suka bohong. Bakal dipercaya? Tidak. Itu pola sama, ya. Yang ketiga, abstraksi. Yang ketiga itu apa? Yang pertama itu dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, mengidentifikasi persamaan dan menggali informasi penting untuk mencari kalian suka lewat pengkolan, Garut pengkolan. Di sana ada di toko-toko itu ada apa? Ada tulisan toko ABC, toko Planet. Kalau kita ke toko Planet, pasti kita akan mencari sepatu. Kalau kita ke toko AA, pasti kita akan mencari. Kalian sudah bisa, ya. Kalau kita ke toko Ria Busana, kita akan mencari. Sama, ya, abstraksi. Yang keempat, algoritma, membuat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara terurut. Itu mah algoritma itu diurut, ya. Kalau ingin memasak mie instan, tidak langsung mie diremuk gitu, kasih bumbu, kocok-kocok, makan. Tidak, kan ada cara memasak, menyajikannya, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk lebih paham tentang abstraksi dan algoritma, tentang berpikir komputasional, di sini ada 2 game. Tergantung kalian mau pilih yang mana, berarti kalian kerjakan yang kalian pilih. Siap? Ya. Dari mulai diurut kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, waktunya 5 menit, ya. Maju. Ada game biru, ada game merah. Silahkan pilih. Jangan dikasih tahu ke kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan pilih. Silahkan. Ya. Boleh. Oke. Silahkan. Bagaimana caranya? Geseran, Fitri. Yang merah itu mencapai yang hijau. Oleh satu orang, jadi nggak berfungsi keduaan. Ayo.
Nah, terus. Betul? Oke, silakan. Hmm. Kelompok 2. Silakan. Ayo, silakan pilih gamenya. Iya. Ayo. Yang merah itu harus mencapai yang hijau. Angry Bird itu harus memakan. Ya. Ya. Mana? Klik run kalau sudah. Run. Nah, ya. Ya, tepuk tangan. Ayo. Siap? Kelompok 3. Maju. Tinggal dipilih. Ayo, pilih. Itu. Nah, itu pilih. Oke, siap. Klik start. Ayo, klik start. Oke, dibaca, diterapkan. Oh, 2 menit. Ini 2 menit. Oke. Terus. Ya. Ayo, dibaca. Hmm? 2 menit. Wes. Yo. Ayo. Silahkan di-submit yang bawah. Ada nggak?
Nah, lihat jawabannya. Klik. Bisa nggak? Ya, betul semuanya. Oke. Kelompok terakhir, siap. Tinggal pilih, diklik mau yang mana. Boleh, bebas. So. Oke, start. Oke. Oke, bisa bit kalau sudah. Oke, ya. Nah, itu tadi sekilas game tentang abstraksi dan algoritma. Ya. Jadi berpikir komputasional itu ada berapa? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillah. Nah, sudah selesai. Demikianlah materi berpikir komputasional meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algo. Di akhir ditutup dengan permainan game. Tadi ada yang algoritma, ada yang abstraksi. Abstraksi itu yang mencocokkan. Tadi berhenti di mana harusnya. Algoritma itu yang tadi Angry Bird harus memakan si hijau. Kemana jalannya? Nah, itu algoritma, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga menjadi awal dari ilmu coding dan KA untuk kedepannya kalian bisa mengembangkannya di aplikasi-aplikasi gadget yang kalian punya, terutama di handphone. Tidak selalu menggunakan media, berbijaklah menggunakan media sosial. Jadi lebih seringlah bermasyarakat seperti dalam 7 kebiasaan. Apa lagunya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan, balik tepuk tangan. Bangun.
Bari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.